Sektor Sektor perasuransian. Pengertian asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadikan dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk 1. Memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung jawab atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Maksudnya, kalau seseorang ikut asuransi, bila terjadi misalnya yang diasuransikan rumahnya, maka bila rumahnya terbakar oleh pihak asuransi akan ada penggantian. 2. Jenis usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa, pertanggungan atau pengelolaan risiko. Pertanggungan ulang risiko yaitu pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau reasuransi syariah atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Jenis usaha perasuransian terdiri dari A. Asuransi umum, yaitu usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak yang ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Contohnya asuransi umum yaitu asuransi harta benda atau property insurance. 2. Asuransi rekayasa atau engineering insurance atau asuransi kendaraan bermotor atau motor vehicle insurance. 4. Asuransi marine risk and marine liability. Asuransi tanggung gugat adalah liability. Yang kedua, asuransi jiwa, yaitu usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur di dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Contoh asuransi jiwa: 1. Asuransi jiwa berjangka atau term life insurance. 2. Asuransi jiwa seumur hidup atau whole life. 3. Asuransi jiwa dwiguna atau endowment. 4. Kontrak anuitas atau annuity kontrak. 5. Asuransi kesehatan atau health insurance. Ketiga, reassurance, yaitu usaha jasa tertanggung ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Contohnya, perusahaan reasuransi di Indonesia. 1.
PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. 2. PT Reasuransi Internasional Indonesia. 3. PT Reasuransi Nasional Indonesia. 4. PT Tugu Reasuransi Indonesia. 5. PT Asuransi Indonesia Utama atau Persero. Yang keempat, asuransi kerugian, yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atau kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Contoh asuransi kerugian. A. Asuransi kerugian untuk harta benda, untuk menanggung harta benda dari risiko kebakaran, gempa bumi, risiko industri, dan lain sebagainya. B. Asuransi kerugian rekayasa akan memberikan pertanggungjawaban untuk pekerja sipil, pemasangan mesin, konstruksi, atau peralatan elektronik, atau mesin dan lain sebagainya. C. Asuransi kerugian kendaraan bermotor akan memberikan pertanggungjawaban jika terjadi kerusakan pada kendaraan bermotor, Anda atau Anda mengalami insiden yang disebabkan oleh pihak lain. Asuransi kerugian aneka adalah pertanggungan untuk pencurian, kecelakaan, kesehatan keluarga, perjalanan, dan lain sebagainya. D. Dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lainnya. Dana pensiun adalah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun didefinisikan sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun. Jenis dana pensiun terdiri atas dana pensiun pemberian kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Sedangkan program pensiun yang diperkenankan adalah program pensiun iuran pasti dan program pensiunan manfaat pasti. B. Dana pensiun dihimpun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Dana yang terkumpul melalui dana pensiun diusahakan lagi dengan menginvestasikan ke berbagai sektor yang menguntungkan. Perusahaan yang mengelola dana pensiun dapat dilakukan oleh bank atau perusahaan lainnya. C. Penyelenggaraan dana pensiun lembaga keuangan dapat pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Menurut ketentuan di atas, program pensiun yang didapat dijalankan adalah sebagai berikut. Program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Pada PPMP, manfaat pensiun yang didapatkan atau akan diterima telah ditentukan sebelumnya dalam formula atau rumus tertentu. Rumus perhitungan PPMP biasanya terkait dengan gaji terakhir, masa kerja, dan golongan. Contoh, rumus manfaat pensiun pada PPMP. 2. Program pensiun iuran pasti ialah PP1P. Pada PP1P, besarnya manfaat pensiun tergantung akumulasi iuran dan hasil investasi. Jika hasil investasi bagus, manfaat yang diterima juga bagus, dan sebaliknya. Umumnya, karena investasi bersifat jangka panjang atau sampai pensiun, hasilnya cukup baik. 2. Lembaga pembiayaan atau multifinance adalah salah satu lembaga keuangan, bukan bank di Indonesia, yang mempunyai kegiatan pembiayaan kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif, yang meliputi perusahaan penjaminan. Dasar hukum pendirian perusahaan penjaminan adalah dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 486 atau KMK
017/1996 tanggal 30 Juli 1996, yaitu bidang usaha perusahaan penjamin adalah melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian jasa penjamin untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan terjamin apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban peringkatannya kepada penerima jaminan yang timbul dari transaksi kredit, sewa guna usaha, ajak piutang, pembiayaan konsumen, pembiayaan dengan pola bagi hasil, dan pembiayaan barang secara angsuran. Pihak yang terkait dalam transaksi penjamin adalah A. Terjamin, yaitu pihak yang memperoleh penjaminan dari perusahaan penjamin. B. Penerimaan jaminan, yaitu pihak yang berhak menerima pembayaran dari perusahaan penjamin apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya. C. Perusahaan penjamin, yaitu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan usaha penjaminan. Perusahaan modal ventura atau ventura capital, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk usaha jangka tertentu. Contoh perusahaan ventura di Indonesia yaitu PT Multi Investama Ventura, PT Astra Mitra Ventura, PT Bahana Arta Ventura, PT Bahana Bina Ventura, PT Ventura Kapitalindo, PT Bakti Sarana Ventura, PT Batavia Internasional Ventura, PT Arsi Bina Ventura. Perusahaan kartu kredit adalah benda berbentuk kartu yang berbahan dasar plastik sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek, dan dana dipergunakan untuk kebutuhan transaksi berbagai keperluan. Pelopor pengembangan kartu kredit di Indonesia adalah Citibank dan Bank Duta. Dewasa ini, jenis kartu kredit yang beredar adalah Mastercard, Visa Card, Visa BCA, Dinner Club, Amex Card, dan kartu kredit lainnya. Kartu kredit jenis Visa mulai dari kelas untuk semua golongan sampai kelas golongan super eksklusif antara lain Visa Klasik. Penggunaan batas kredit jenis kartu kredit ini umumnya hanya sampai sekitar 5 juta rupiah. Visa Gold, penggunaan batas kredit mulai dari yang berpenghasilan 5 juta sebulan hingga sekitar 20 sampai 20 juta sebulan. 3. Visa Platinum, penggunaan batas kartu kredit jenis ini mulai dari 75 juta hingga nyaris unlimited tergantung kemampuan dari sang pemegang kartu pembayaran tagihannya. D. Visa Signature, penggunaan batasnya sangat tinggi, mulai dari 100 jutaan hingga unlimited. E. Visa Infinite, penggunaan batasnya mulai dari 50 juta rupiah hingga unlimited, namun umumnya berkisar pada angka 250 juta rupiah. Kartu kredit jenis Master mencakup beberapa tingkatan, yaitu Mastercard Classic biasanya hanya mendapat penggunaan batas kredit yang rendah sekitar 5 jutaan. B. Mastercard Gold memiliki penggunaan batas kredit sedikit lebih tinggi dari Classic hingga batas sekitar 100 juta rupiah. C. Master Platinum, penggunaan batas kredit dan minimum penghasilannya tidak berbeda jauh dengan Visa Platinum. D. Mastercard World, sebenarnya setingkat dengan kartu Visa Infinite, namun tidak jelas berapa luas fitur cakupan layanannya.
3. Lembaga keuangan lainnya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, yaitu lembaga keuangan. Ini sering disebut dengan BPJS. Perusahaan ini memberikan jaminan dalam berbagai bentuk, yaitu jaminan kematian, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Lembaga keuangan mikro atau LKM didirikan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata. Lembaga ini bergerak dalam bidang pemberian jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberi pinjaman dan pembiayaan secara langsung untuk usaha yang berskala mikro, baik kepada anggota maupun masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu tujuan Otoritas Jasa Keuangan OJK yaitu adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, maupun sektor jasa keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yaitu terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.